وما من التوكيد لبتيون يجي مقررون كقولك جرجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja yang telah menjadi pembuka acara, yang telah menjadi pembuka cerita. Mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Puji yang biasa kita kaji, mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Tinggi yang telah menciptakan langit bumi beserta isi, yaitu Allah Rabbul Izzati. Tidak lupa salam beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan terhadap baginda tercinta kita, pemimpin Islam sedunia, pembasmi kejahatan, penobrak kebatilan, dan yang akan memberi syafaat kepada kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang beriman dan bertakwa. Yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang kami hormati para pejabat utama Kepolisian Daerah Jawa Barat, yang kami hormati para Kapolres, Kapolrestabes se-Jawa Barat, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para komandan, para senior, dan seluruh rekan-rekanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu yang sama-sama mendengarkan ceramah singkat ini. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul bersama, saling bertatap muka, saling bersenda gurau, saling bersentuh-sentuhan dada tentang cinta yang bernuansa agama, yaitu tentunya dalam rangka kegiatan Lomba Dai Ikan Timas tingkat Jawa Barat. Hadirin yang dirahmati Allah, saya atas nama pribadi sebagai hamba Allah dan sebagai secara kedinasan sebagai anggota kepolisian yang saat ini bertugas sebagai Babinkan Timas atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia tingkat desa yang berdinas di Kelurahan Karasak, Polsek Astana Anyar, Polrestabes Bandung, mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berbicara di depan hadirin Bapak sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, jikalau kita berbicara atau membahas tentang bagaimana menangkal paham radikalisme, terorisme dan intoleransi, bagaimana cinta tanah air dan negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kebersamaan di dalam keberagaman, bagaimana kebinekaan pilar berbangsa dan bernegara, bagaimana pentingnya toleransi dalam keberagaman. Itu semua akan terwujud dan tercipta jika didasari dengan keimanan, ketakwaan, dijalani dalam kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan dijalani dengan penuh kesabaran, keikhlasan, serta istiqomah. Hadirin yang berbahagia, tidak ada kebahagiaan tanpa kenyamanan, tidak ada kenikmatan tanpa keamanan. Bisa dibayangkan bagaimana tatkala saat itu negara sedang kacau pada tahun 98 14 Mei di Jakarta. Apalah arti sebuah materi, apalah arti sebuah uang, apalah arti sebuah bangunan dan rumah yang kau bangun, apalah arti sebuah kendaraan yang kau beli. Saat itu semuanya sedang kacau. Lalu bisa dibayangkan juga tatkala bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Suriah, di Palestina, di Irak, di Ukraina, bahkan di Rusia, yang mereka dengar, yang mereka lihat hanyalah ledakan-ledakan bom, senjata api di mana-mana, dan mereka tidak mau harus kemana untuk berlindung. Oleh karena itu, keamanan adalah merupakan nikmat yang benar-benar harus kita syukuri bersama.
Alhamdulillah dengan keamanan kita menjadi damai. Alhamdulillah dengan keberadaan TNI Polri kita bisa bersama-sama menciptakan negeri ini yang aman, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri ini yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah diampuni segala dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu kita membahas atau berbicara tentang radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Radikalisme adalah sebuah paham atau aliran yang keras, yang cara mendapatkannya dengan kekuasaan, dengan kekerasan, dengan ancaman terhadap seseorang atau kelompok, bahkan negara sekalipun. Radikalisme adalah merupakan pemikiran yang rasis, yang ekstrim, yang dilakukan oleh aliran atau golongannya. Itu semua tidak ada kaitannya dengan agama, apapun agamanya, termasuk agama Islam. Karena kenapa? Karena agama Islam diutus datang ke muka bumi adalah rahmatan lil alamin. Ini semua tidak hanya berlaku untuk agama Islam saja, untuk semua agama, baik Hindu, Nasrani, Kristiani, semua mereka adalah oknum, bukan sebuah radikal. Itu adalah mereka berkedok di dalam bidang agama. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu kita berbicara tentang faktor-faktor munculnya radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Itu disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Salah satunya yang pertama adalah kebodohan yang terjadi pada umat manusia. Yang kedua adalah gara-gara pengaruh pemikiran-pemikiran yang salah. Yang ketiga, ilmu yang sempit. Yang keempat, munculnya generasi-generasi yang tidak tahu dasar. Yang kelima adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, seperti yang tidak wajib diwajibkan, yang tidak harus diharuskan. Lalu yang keenam, tidak adanya atau kurangnya bimbingan dari para ulama-ulama. Oleh karena itu, kita sebagai anggota kepolisian, mari kita kawal, mari kita gandeng para ulama, karena merekalah yang dapat membantu menjadi sebagai media untuk memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahayanya radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah munculnya sebuah kejahatan atau kemungkaran, lalu terjadinya pembiaran oleh aparat maupun pemerintah oknum-oknum tersebut. Hadirin yang berbahagia, tentunya kita harus punya solusi bagaimana menanggulangi paham atau pemikiran radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Ini semua adalah tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakatnya, aparatnya, pemerintahnya, ulamanya. Semua harus saling bahu-membahu dan mengingatkan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama belajar agama dengan benar. Lalu kita harus bersama-sama juga menegakkan hukum dengan keadilan, dan aparat pun hadir untuk di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang tua harus mengingatkan kepada anaknya. Kita menciptakan para pemuda dan menciptakan para pemuda generasi yang menjadi harapan bangsa, harapan agama, juga harapan negara. Indonesia ini terdiri dari daratan dan lautan, dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya, kita harus memiliki rasa cinta terhadap negeri ini, karena dengan rasa cinta kita akan merasa memiliki. Dengan rasa memiliki, maka kita akan senantiasa selalu menjaga negeri ini dari ancaman paham radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya sendiri. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa ma adapul iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kejahatan, maka rubahlah dengan tangan-tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Wa ma adapul iman. Dan itulah serendah-rendahnya iman. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan tentang bahaya radikalisme, terorisme, dan intoleransi.
Mudah-mudahan ada hikmah, guna serta manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Yang benar hanyalah datang dari Allah, yang salah hanyalah datang dari kehilapan saya pribadi. Kang Ibing Kang Kabayan, gelutna jojole patan, disimkuring cekap sekian, hapunten bilih ayat kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.